menyaksikan live update tribunnews.com. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama dengan saya Nila Irda, inilah live update selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama melalui sebuah pesan Kapolda Metro Jaya mengingatkan masyarakat terkait kondisi Jakarta yang saat ini kembali harus menghadapi kelonjakan tinggi kasus COVID-19. Dalam pernyataannya, Kapolda Metro Jaya juga mengungkapkan bahwa saat ini Jakarta sedang tidak baik-baik saja. Kapolda Metro Jaya Fadil Imron mengatakan, banyaknya warga yang tertular COVID-19 menimbulkan antrean pasien di beberapa rumah sakit di Jakarta. Fadil juga mengingatkan pada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan kalau beraktivitas di luar rumah demi mengantisipasi penyebaran COVID-19 yang kian masif. Seperti diketahui, kasus COVID-19 di Jakarta terus bertambah. Pemprov DKI Jakarta juga mengimbau warga untuk mengurangi aktivitas keluar rumah, mengingat peningkatan kasus COVID-19 yang terjadi belakangan ini. Pertanggal 17 Juni 2021, kasus terdapat 4.144 kasus positif. Tingginya angka kasus positif ini pernah terjadi pada 7 Februari 2021. Kala itu kasus positif mencapai angka 4.213 dalam sehari. Sebagai penutup, saya titip salam kepada teman-teman wartawan, sampaikan kepada masyarakat, Jakarta sedang tidak baik-baik saja. Angka COVID terus naik, bor terus naik, jumlah orang yang antri masuk rumah sakit makin meningkat. Mari jaga diri, jaga keluarga, supaya taat prokes, supaya kita cepat keluar dari persoalan pandemi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kasus narkotika Taufik Hidayat yang ditangkap dengan barang bukti 25 kg sabu divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada Kamis 17 Juni 2021. Dalam putusannya, majelis sependapat dengan dakwaan primer dari JPU yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Tak terima dengan vonis tersebut, tanpa pikir panjang, terdakwa yang menyaksikan persidangan melalui layar virtual langsung mengajukan banding setelah putusan terhadapnya dibacakan. Pengajuan banding tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Taufik Hidayat, Nala Praya. Nala sangat menyayangkan vonis hakim yang serupa dengan tuntutan JPU atas pidana mati kepada terdakwa, sebab berdasarkan pengakuannya, terdakwa merasa dijebak untuk dijadikan kambing hitam oleh seorang bandar yang hingga kini masih buron. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Sumsel, ada Sinta di sana. Halo, selamat siang Sinta. Sinta, selamat siang. Siang, Mila. Sinta, bisa dijelaskan apa dasar pertimbangan majelis hakim kemudian menjatuhkan vonis hukuman mati pada terdakwa Taufik Hidayat ini? Baik, dapat saya sampaikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang baru saja menjatuhkan vonis mati terhadap terdakwa atas nama Taufik Hidayat yang sebelumnya ditangkap dengan barang bukti 25 kg sabu. Sidang ini sendiri memang digelar secara virtual dengan Majelis Hakim yang diketuai oleh RR Masuharti yang juga merupakan wakil dari Ketua Pengadilan Negeri Palembang. Di mana dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum. Maksudnya dalam hal ini menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 bukan tanaman yang melebihi 5 kg. Terkait dengan dasar dari putusan ini juga dipengaruhi oleh pertimbangan hakim, di mana menurut hakim hal-hal yang memberatkan dari perbuatan terdakwa sendiri bahwa perbuatan terdakwa ini tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika, apalagi terdakwa juga ditangkap dengan barang bukti yang cukup banyak, yakni 25 kg sabu. Seperti itu, Nila. Sinta, kemudian setelah dibacakan putusan, terdakwa ini kan mengajukan banding karena merasa dijebak oleh seorang bandar yang sampai saat ini masih buron. Bisa diceritakan sebenarnya seperti apa kronologi sampai terdakwa ini ditahan dan mendapatkan vonis mati? Baik, seperti yang disampaikan melalui kuasa hukumnya bahwa memang terdakwa ini merasa dijebak oleh seseorang berinisial R yang sampai saat ini masih buron. R sendiri merupakan disinyalir sebagai bandar dari narkotika yang diamankan bersama dengan terdakwa.
Jadi memang dalam pengakuannya bahwa terdakwa ini mengaku bahwa dia tidak tahu bahwa barang tersebut adalah narkotika. Sementara itu terkait dengan kronologi dari penangkapan sendiri, dilansir dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara dari Pengadilan Negeri Palembang, penangkapan terhadap terdakwa sendiri ini dimulai dari terdakwa Taufik yang menyetujui permintaan mengambil paket yang diperintahkan oleh R. Jadi terdakwa saat itu diupah, maksud kami dijanjikan upah sebesar 15 juta untuk mengambil paket dari Kabupaten Pali menuju ke kawasan Sekayu Sumsel, di mana dari pengakuannya bahwa terdakwa sendiri mengakui bahwa yang dia tahu barang yang diperintahkan untuk diambil itu adalah keperluan untuk alat-alat mobil. Jadi dalam perjalanannya terdakwa ini bertemu dengan dua orang pria yang tidak dikenal, yang kemudian memberikan satu kardus berwarna coklat ke dalam mobil itu. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dengan mobil yang berbeda, di mana terdakwa mengendarai mobil seorang diri dengan membawa kardus berisi barang yang dibawa, sedangkan dua orang yang tidak dikenal itu membawa barangnya sendiri dengan mobil yang lain. Namun ketika dalam perjalanan, petugas dari Reserse Narkotika Polda Sumsel melakukan penangkapan, di mana dua laki-laki yang tidak dikenal itu berhasil melarikan diri, sementara terdakwa Taufik sendiri berhasil ditangkap dengan barang bukti 25 kg sabu yang ada dalam kardus tersebut. Untuk barang bukti 25 kg sabu dalam kasus ini, Sinta, seperti apa keputusan hakim terhadap narkotika itu? Baik, sebagai informasi bahwa barang itu, narkotika itu disimpan dalam 25 bungkus kemasan teh Cina yang ada dalam satu kardus coklat. Dan dengan masing-masing berat itu 23.580 gram yang bila dihitung totalnya itu mencapai 25 kg. Dalam putusannya majelis hakim memerintahkan agar barang bukti berupa narkotika tersebut dan barang bukti lainnya yang ini satu unit handphone untuk disita dan kemudian dimusnahkan. Dan sebagai informasi juga, selain narkotika 25 kg, petugas juga mengamankan satu unit mobil jenis Pajero Sport yang diamankan bersama terdakwa. Dan dalam putusan hakim bahwa mobil itu disita untuk kemudian dirampas untuk negara. Seperti itu. Baik, saudara, tadi wartawan kami juga telah melakukan wawancara dengan kuasa hukum terdakwa Taufik Hidayat Nalapraya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, berikut liputannya untuk Anda. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Wakil Bupati Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Irawati, sempat mendapatkan perlakuan tak pantas saat melakukan razia penjualan minuman keras ilegal di Kabupaten Kota Waringin Timur. Insiden cekcok dan adu mulut itu terjadi di sebuah kios usaha di Jalan Cilikriwut, kilometer 3 Sampit. Dalam sebuah rekaman video yang beredar, Irawati sempat dilawan oleh pemilik usaha miras yang diduga ilegal tersebut. Pemilik usaha yang tak terima dirazia bahkan mengatakan bahwa Irawati adalah sosok yang arogan. Meski razia minuman keras yang dilakukannya mendapatkan respon negatif, Irawati mengaku akan tetap getol memerangi penjualan miras ilegal di Kotim. Ia juga tidak akan berhenti untuk menegakkan aturan yang berlaku. Ira lantas mengucapkan terima kasih lantaran setelah insiden cekcok itu, petugas langsung menyegel warung tempat penjualan minuman keras yang meresahkan masyarakat tersebut. Artinya Bu sudah menegakkan aturan nih Bu ya? Ya, kita kan sudah menyikan sesuai dengan aturan, tapi dengan adanya interaksi saya dengan beliau, mereka sudah bisa menilai ada apa di situ, terjadi seperti apa. Dan alhamdulillah hari ini saya sangat bersyukur pihak kepolisian cepat menindak dan tadi saya sudah dapat foto-fotonya, itu sudah dipolis lain dari pihak kepolisian. Jadi saya berterima kasih, itu jempol dengan pihak kepolisian. Bu, berarti kedepannya tetap akan menegakkan aturan ini Bu ya, bila terjadi tetap, karena kami Kotim memang tidak mengeluarkan istilahnya izin untuk penjualan miras selain tipe A. Tipe A pun itu ada yang rumah atau tempat tertentu aja yang mempunyai izin. Seperti kayak Aquarius itu ada izin. Terus yang di Atlas ada izin, tapi itu memang tipe A seperti apa namanya orang sini, Grandstand atau Bintang gitu ya. Bu, berarti ini insiden baru pertama kali Bu merasakan kayak gini Bu ya, diperlakukan gitu Bu ya? Kalau yang dengan bosnya langsung, baru ini ketemu. Memang saya sudah menunggu lama dalam artian ingin bertatap muka langsung dengan yang punya, karena kalau yang selama ini saya turun itu yang saya temuin cuma anak buahnya di lapangan. Nah, alhamdulillah tadi malam saya ketemu dengan yang punya langsung dan ada interaksi.
Kami akan kembali seusai jeda dengan informasi menarik lainnya. Tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. lagi main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku lagi kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah Ya. baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Anda masih menyaksikan live update bersama dengan saya, Nila Irda. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Gubernur Kaltara Zainal Palewang meminta agar pedagang yang masih menjual produk asal Malaysia untuk segera mengurus izin. Menurutnya dengan menjual produk asal luar negeri tanpa izin, maka negara kehilangan potensi pendapatan dan barang tersebut dinilai sebagai barang ilegal. Gubernur Zainal mengatakan tidak akan mengakomodasi adanya penjualan produk asal Malaysia atau dari luar negeri lainnya tanpa izin. Dirinya pun meminta agar para pedagang tidak lagi menjual produk-produk asal luar negeri seperti Malaysia. Produk-produk asal Malaysia seperti gula pasir ataupun daging sapi alana yang tanpa izin diketahui hingga saat ini masih marak diperjualbelikan di wilayah Kaltara seperti di Pasar Induk Tanjung Selor. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Kaltara. Ada Maulana Ilhami Faudi di sana. Halo Faudi, selamat siang. Selamat siang Nila dan Tribuners. Hingga saat ini bisa diinformasikan, Faudi, barang-barang apa saja asal Malaysia yang masih diperjualbelikan di sana? Baik, Tribuners, berdasarkan pantauan untuk di Pasar Induk Tanjung Selor sendiri, barang-barang dari Malaysia yang masih banyak beredar ini gula pasir dan juga daging sapi alana. Ini memang hingga hari ini pedagang mengaku bahwa dua produk ini masih banyak peminat untuk sampai hari ini. Selain karena memang masih banyak peminatnya, adakah alasan lain dari para pedagang yang akhirnya masih menjual produk-produk tersebut, Faudi? Ya, memang karena produk-produk asal Indonesia sendiri seperti gula pasir
itu diakui para pedagang memang kualitasnya tidak sebaik dari kualitas gula pasir yang beredar dari Malaysia. Jadi memang selain dari peminat juga dari kualitasnya juga menurut para pedagang ini jauh lebih baik karena lebih manis, lebih putih begitu dari gula pasir Indonesia. Lalu ini kan Gubernur juga langsung memberikan arahan untuk harus segera memiliki izin untuk produk-produk luar negeri. Langkah seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah kemudian untuk menindaklanjuti hal ini? Ya, Gubernur mengatakan bahwa memang para pemasok atau pedagang ini harus memiliki izin karena kalau tidak memiliki izin artinya tidak ada penambahan nilai atau pajak yang bisa dipungut. Untuk langkah lebih lanjut hari ini informasinya dari pihak Pemprov bersama DPRD Kaltara akan mengadakan rapat bersama untuk membahas terkait permasalahan masih maraknya barang-barang asal Malaysia yang masuk ke wilayah Kaltara. Tapi kami masih menunggu lebih lanjut apa yang nanti akan menjadi kesepakatan antara Pemprov dan DPRD mengenai aturan turunannya itu. Untuk penjual sendiri, Faudi, bagaimana respon sejumlah penjual terkait akan diberlakukannya kebijakan dari pemerintah tidak memberikan izin bagi produk-produk Malaysia? Ya, untuk penjual sendiri pada dasarnya mereka akan mengikuti saja kebijakan dari pemerintah bila memang nantinya produk-produk asal Malaysia ini tidak boleh lagi diperjualbelikan. Namun beberapa pedagang gula yang saya temui mengaku bahwa ini juga harus dipikirkan bagaimana penggantian produknya, mengingat memang sampai hari ini barang-barang tersebutlah yang masih paling laris atau masih diminati oleh penduduk khususnya di wilayah Tanjung Selor Bulungan. Jadi pedagang memang sebenarnya tidak merasa keberatan bila barang-barang ini akhirnya dilarang, tapi kalau terkait izin, beberapa pedagang mengakui kalau izin itu kan dari pemasok, jadi mereka mengalihkan itu kepada pemasok. Untuk pedagang sendiri hanya mendapatkan barang dari agen-agen atau distributor atau pemasok begitu. Baik, terima kasih banyak Faudi, wartawan Tribun Kaltara atas laporan Anda dari Pasar Induk Tanjung Selor. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Hari ini adalah hari kelima perjalanan Togu Simorangkir. Anita Hutagalung dan Irwadi Sirait melakukan perjalanan dari Toba menuju Jakarta. Kini mereka diketahui telah menempuh hampir 200 km. Dalam perjalanan hari keempat kemarin, mereka diketahui sempat melihat adanya OTK yang mengintai mereka dan berulang kali melewati mereka. Dari kesaksiannya, OTK tersebut mengintai tepatnya di Jalan Rijal Nurdin, Pinang Pijor Koling, Padang Sidempuan pada Kamis kemarin. Meski begitu, mereka mengaku tetap akan melanjutkan perjalanan. Aksi Togu Simorangkir dan teman-temannya ini merupakan bentuk protes pada ulah PT TPL. Mereka lantas menamai aksi mereka dengan aksi ajak tutup TPL yang dianggap semena-mena pada lingkungan di Desa Natumingka. Aksi Togu dan rekannya ternyata sudah dipersiapkan sejak sebulan lamanya. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Medan ada Maurits di sana. Halo, selamat siang Maurits. Saya ingin menyampaikan aspirasi kita kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Ada bukti lain berupa berkas gitu. Akan dilengkapi dengan semua bukti-bukti. Tribun Medan, Toba. Baik, Maurits, terkait aksi jalan kaki yang dilakukan oleh 3 warga ini bisa dijelaskan untuk kronologi dan juga mungkin alasan-alasan mereka kemudian melakukan aksi jalan kaki dari Toba hingga Jakarta nantinya? Terima kasih. Awalnya 3 aktivis Toba ini yang bernama Togu Simorangkir, Anita Hutagalung, dan Irwandi Sirait. Nah, ketiganya berangkat pada Senin yang lalu, dan sekarang merupakan hari kelima perjalanan mereka, dan estimasi waktu yang mereka butuhkan itu dengan jarak 1 hari 40 km. Jadi sekarang mereka sedang menempuh jarak ke 200 km, tepatnya di kawasan Padang Sidempuan. Nah, awalnya mereka sudah mempersiapkan diri selama 1 bulan, mereka bertiga, dan 1 di antara mereka adalah seorang penyandang disabilitas.
yakni Irwandi Sirait. Walaupun demikian, tetap mereka bersemangat. Nah, aksi ini merupakan akumulasi kemarahan, akumulasi kegeraman, akumulasi kekecewaan mereka terhadap berdirinya PT TPL yang dinilai merusak lingkungan dan juga merusak tatanan sosial masyarakat di kawasan Toba ini. Aksi ini berpuncak pada kegeraman mereka akan kejadian tanggal 18 Mei 2021 di sebuah desa di kawasan Toba, yakni Desa Ratumika, Kecamatan Borbor. Nah, tujuan mereka untuk berangkat ke Jakarta adalah menyerukan untuk PT TPL segera tutup kepada Presiden Joko Widodo. Dan sampai sekarang adalah hari kelima. Artinya mereka sedang menjajaki hampir 200 km untuk hari ini. Maurits, kemudian ini kan sudah memasuki hari kelima yang Anda tadi juga sempat mengatakan telah 200 km ditempuh oleh ketiganya. Estimasi waktu yang mungkin dibutuhkan dalam aksi ini hingga nanti mereka akhirnya bisa sampai di Jakarta masih akan membutuhkan waktu berapa lama lagi? Dari sekarang, dari permulaan mereka berjalan hingga nanti diperkirakan 40-50 hari Nila Erdia. Untuk informasi bahwa akan adanya informasi yang saya terima terkait adanya OTK, orang tak dikenal yang kemudian mengintai perjalanan mereka, informasinya seperti apa, Maurits? Nah, tepat pada hari 114 Singamangaraja meninggal dunia atau gugur di medan pertempuran, yakni kemarin 17 Juni 2021, yang merupakan hari keempat mereka dalam perjalanan menuju Jakarta, ada sejumlah OTK, orang tak dikenal, yang mengambil foto mereka dan lalu lalang di sekitar mereka. Mereka tidak terlalu menaruh banyak perhatian terhadap itu karena mereka hanya lalu lalang lalu mengambil foto. Nah, dia juga menyebutkan Togu Simorangkir CS karena mereka yang berangkat itu ada 11 orang. 3 orang yang berjalan terus dan 8 orang adalah bagian dari kru. Namun mereka tidak terlalu mengambil pusing sebab mereka juga ditemani oleh orang-orang yang solider dengan mereka dalam perjalanan. Misalnya ada juga organisasi-organisasi yang menumpang jalan bersama dengan mereka dalam perjalanan. Jadi mereka tidak ambil pusing. Walaupun demikian, hal itu tetap juga mengganggu bagi mereka. Maurits, kemudian ketika nantinya ketiganya ini telah sampai di Jakarta dan berhasil menemui Presiden Joko Widodo, begitu ya, desakan atau mungkin hal-hal apa saja yang mereka tuntut begitu untuk disampaikan pada Presiden Jokowi? Nah, yang mereka mau sampaikan adalah melihat bahwa 30 tahun telah berdirinya TPL di Kabupaten Toba ini, dan dari situlah mereka sudah kumpulkan data-data atau berkas-berkas di mana TPL sangat merugikan masyarakat, mereka nilai. Dan itulah yang akan mereka bawa. Sebelumnya juga LHK sudah datang kemari untuk melihat nata ulang tentang tanah ulayat. Dan kemudian 18 Mei merupakan puncak kemarahan mereka itu beralas dari kejadian itu, bahwa tanah ulayat mereka dirampas oleh pihak TPL. Dan itulah hal-hal itulah, data-data itulah yang akan mereka bawa bertiga untuk ke Jakarta dan kemudian menyerukan secara tegas kepada Jokowi agar mencabut konsesi TPL, dan mereka juga mendesak supaya TPL segera hengkang dari kawasan Toba ini. Wartawan kami tadi juga telah melakukan wawancara dengan Togu Simorangkir, salah satu warga yang melakukan aksi berjalan kaki dari Toba hingga Jakarta. Berikut liputannya untuk Anda. Kita ingin menyampaikan aspirasi kita kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Ada bukti lain berupa berkas gitu? Akan dilengkapi dengan semua bukti-bukti karena TPL ditutup bukan karena aksi jalan kakinya, TPL ditutup karena dosa-dosa yang diperbuatnya selama 30 tahun ini. Sejauh berapa kilometer ini, Bang? Dan berapa hari target kita, Bang? Kalau kita perkirakan sekitar 1.700 km, nanti per hari itu kita akan jalan kaki sejauh 40 km per hari. Nah, ini butuh berapa hari, Bang? Mungkin sekitar 45 sampai 50 hari. 45 sampai 50 hari ini bagaimana Bang Tugu dan kawan-kawan menjalankan ini hingga yakin akan sampai di Jakarta? Karena setiap perjalanan ini kita akan selalu bergembira gitu. Ini tidak kita jadikan beban, kita akan bergembira, kita akan senang-senang. Tiap malam kita akan minum tuh ya. Di mana kita singgah kita akan minum. Kita akan bergembira. Jadi justru perjalanan ini akan sangat menyenangkan, walaupun pasti akan lelah.
Tapi ketika kita memang punya prinsip yang kuat bahwa perusahaan ini sudah cukuplah di Tanah Batak, saya pikir itu spirit yang akan terus kita simpan ya, Wan ya, Roni ya. Tambahin kalian dulu, jangan dulu aku aja yang ngomong. Beragam informasi masih akan kami hadirkan seusai jeda, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu.
Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa. Anda masih menyaksikan live update bersama dengan saya, Nila Irda. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Bupati Kuningan Haji Acha Purnama bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kuningan melakukan sholat Jumat terakhir di Masjid Desa Miliarder atau Desa Kaungsari Kuningan, Jawa Barat. Acha mengatakan sangat berterima kasih pada lapisan warga Desa Kaungsari yang merelakan untuk pindah tempat tinggal di lokasi pemukiman baru, yakni perumahan di Desa Sukarapih, Kecamatan Cibaram. Dalam acara tersebut, Bupati dan sejumlah pihak juga menggelar syukuran atas kelancaran bagi warga desa dan juga program pemerintah. Nantinya lokasi ini diketahui akan digunakan untuk pembangunan Waduk Kuningan yang akan diresmikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo. Waduk ini juga diharapkan akan memberikan manfaat bagi lingkungan masyarakat sekitar. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun Cirebon, ada Ahmad Rifai di sana. Halo, selamat siang, Ahmad. Selamat siang, Mbak. Ya, gimana, Mbak? Bisa dijelaskan, kebetulan Ahmad, untuk situasi pada saat ya. Bupati Kuningan ini menjalani sholat Jumat bersama dengan warga? Ya, Mbak, laporkan dari sekitar Masjid Kaungsari atau memang dikenal dengan Desa Miliarder. Disebutkan Desa Miliarder ini karena sejumlah warga di sini mendapat ganti untung akibat pembangunan program nasional Waduk Kuningan. Waduk Kuningan ini memiliki luas lahan cukup banyak sehingga memakan beberapa bidang tanah milik warga dan satu desa harus dilakukan bedol desa ataupun pindah desa gitu. Untuk jumlah warga di desa tersebut yang terdampak dari rencana pembangunan waduk ini berapa jumlahnya? Untuk jumlah warga di sini berdasarkan keterangan langsung tadi pasca wawancara dengan kepala desa itu ada sekitar 415 kepala keluarga dan 700 jiwa begitu. Sekitar 400 warga terdampak. Kemudian bisa dijelaskan, Ahmad, untuk cerita awal hingga akhirnya desa tersebut dijuluki sebagai Kampung Miliarder, ini seperti apa? Baik, Nila, saya laporkan juga awal kejadian hingga desa ini harus tenggelam dengan program strategis nasional yaitu pembangunan Waduk Kuningan. Di sini merupakan desa yang sering terkena banjir di saat musim hujan berlangsung. Karena wilayah desa ini merupakan daerah rendah ataupun dataran rendah yang tidak jauh dari saluran Sungai Cikaro. Sungai Cikaro ini salah satu pasokan air yang nanti akan masuk ke Waduk Kuningan. Kemudian desa ini juga berada di ujung selatan Kecamatan Ciberem. Dan sebelum dilakukan pembongkaran saat ini, desa di sini mendapat biaya ganti untung dari pemerintah pusat sehingga mereka melakukan pembelian dapat motor. Dalam sehari itu pembelian motor itu pernah terjadi hingga 300 unit dan pembelian mobil juga dalam sehari pernah dilakukan warga desa itu sebanyak 6 unit. Daripada kegiatan tersebut, kepala desa suka mendapat nomor asing
sehingga khawatir dengan kenyamanan. Pas ditelusuri, menurut kepala desa itu nomor asing itu merupakan sales dari produk-produk otomotif. Baik, Nila. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, tadi wartawan Tribun Cirebon Ahmad Rifai juga telah melakukan wawancara saudara dengan Bupati Kuningan. Berikut liputannya untuk Anda. Dan kita tadi sudah bersama dengan para kiai, alim ulama, tokoh agama, bersama Muspida dan seluruh yang dengan Pak ADM, dengan Pak dari BBWS, di mana ini sesuatu kebijakan yang cukup besar ya, yang merubah sesuatu keadaan. Namun karena ini untuk maksud dan tujuan yang baik dan mulia mudah-mudahan, sehingga kita tadi melaksanakan doa bersama sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas kelancaran, dan juga doa bersama untuk memohon manfaat ya, dengan dibangunnya bendungan ini akan bermanfaat lebih baik untuk kita semua, termasuk barangkali karena ada perubahan suasana yang dulu hutan besok menjadi genangan air, kita pun ya itulah menyerahkan segala sesuatunya, mudah-mudahan ini sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita pun berterima kasih kepada masyarakat yang memang terkena dampak sehingga harus relokasi, rumahnya harus berpindah, dan demikian juga desanya harus berpindah. Termasuk di tempat ini mungkin kita ingin bersama-sama melaksanakan sholat Jumat berjamaah dengan warga masyarakat yang tidak lama lagi akan meninggalkan desa ini. Sehingga itu pun ya barangkali melalui momentum yang baik ini kita ingin ya menyampaikan salam perpisahan dengan wilayah, salam perpisahan dengan yang dulu sawah, hutan, besok menjadi air. Mudah-mudahan air ini berisi ikan-ikan yang bisa juga bermanfaat untuk kehidupan. Itu. Kemudian Pak, tadi banyak bangunan rumah yang rata Pak. Itu sengaja dibongkar atau memang gimana itu? Dibongkar oleh pemiliknya. Dan kita mengizinkan walaupun sudah mendapatkan penggantian. Ya, itu tidak dihitung untuk menjadi sesuatu yang diganti. Artinya diizinkan untuk dibongkar dan dimiliki kembali, dimanfaatkan kembali. Material itu ya Pak? Materialnya yang masih dimungkinkan dimanfaatkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. 2 orang terduga teroris yang diduga jaringan terlarang ditangkap kepolisian di perbatasan Banjar Pangandaran pada Rabu kemarin. Pasca penangkapan tersebut, istri dari terduga teroris itu lantas mempertanyakan apa alasan penangkapan sang suami. 2 terduga teroris yang diamankan adalah R, 22 tahun, dan juga T. Istri dari R lantas mengaku kaget lantaran ia tak diberikan informasi apapun soal penangkapan sang suami. Pihak kepolisian juga dikatakan langsung melakukan penggeledahan di kediamannya. Istri dari R merasa selama ini sang suami tidak pernah menunjukkan gelagat aneh. Sang suami juga dikatakan berinteraksi dengan baik bersama dengan warga sekitar. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya terkait penangkapan 2 terduga teroris ini, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Jabar, ada Patna di sana. Halo Patna, selamat siang. Patna, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Patna, bisa diinformasikan kapan penangkapan 2 orang yang merupakan terduga anggota jaringan terlarang ini yang kemudian telah ditangkap oleh pihak Densus 88? Oke, Nila. Dari informasi yang kami peroleh di lapangan, penangkapan terjadi itu pada hari Rabu, tanggal 16 bulan 6, pada sore hari, sekitar selesai sholat asar. Dan mereka itu ditangkap di tempat yang berbeda, dengan waktu juga yang berbeda. Oke, Nila. Untuk alasan dari penangkapan dari 2 orang terduga teroris ini, apakah sudah bisa diketahui, Patna? Menurut data dari yang kami peroleh di lapangan, dari saksi RT dan istrinya, salah satu pelaku
berinisial R itu terduga menjadi anggota Baik, Patna, apakah Anda masih bisa mendengarkan audio dari kami di studio? Saudara, kami mengalami kendala audio dengan wartawan kami, wartawan Tribun Jabar, Patna. Namun tadi Patna juga telah melakukan wawancara dengan istri dari terduga teroris tersebut. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, berikut liputannya untuk Anda. Suami Teteh itu sosok gimana sih? Sosok yang baik atau penyayang? Baik banget malah. Nggak pernah nyalain saya apa-apa. Kalau saya salah juga dia nggak pernah marah. Jadi harapan Teteh apa nih yang terakhir? Ya harapan saya suami saya cepat dibebasin karena emang aku nggak ngerasa dia bersalah gitu loh. Dan yang informasi yang kemarin juga belum terlalu dipahami sama ibu ya? Iya kan saya waktu itu bangun tidur terus kaget, jadinya masih pikiran nggak jelas gitu mencerna apa yang mereka bilang tuh masih aneh gitu loh. Ibu satu anak ya? Dua sama ibu. Dua ya. Sini berarti tinggal bertiga ya? Sama bapak mertua. Oh, bapak berarti sampai hari ini baru ada komunikasi? Baru tadi pagi aku tanya, ya itu katanya mau ke arah Bandung. Itu langsung komunikasi dengan suami apakah? Bukan, bilangnya Intel Ciamis. Aku minta nomor telepon yang bawa suami aku, katanya nggak boleh. Masih tersambung bersama saya, saudara wartawan Tribun Jabar, Patna. Halo Patna, masih bisa mendengarkan audio saya dengan baik? Bisa sambung Nina, masuk Nina. Patna, terkait informasi penangkapan adanya dua terduga teroris ini, kemudian bisa diinformasikan kondisi terakhir dari dua keluarga tersebut seperti apa? Apakah keduanya telah melakukan komunikasi dengan suaminya yang diamankan oleh pihak kepolisian? Oke Nila, kondisi terakhir yang kami dapat itu dari R dan T aktivitas seperti biasa, namun keluarganya T itu berada di orang tuanya, dan dari informasi yang didapat keluarga T dan R itu tidak bisa komunikasi dengan pihak yang melakukan penangkapan dikarenakan ada waktu 14 hari mungkin untuk melakukan proses penyelidikan. Itu Nila. Pihak kepolisian kan juga telah melakukan penggeledahan di rumah terduga teroris yang kemudian telah diamankan. Tadi informasi yang saya dapatkan juga tidak ada keterangan atau mungkin konfirmasi pada pihak istri begitu ya terkait penangkapan kedua terduga teroris ini. Apa yang kemudian bisa diinformasikan Patna pada kami, istri dari terduga teroris ini apakah sempat berkomunikasi dengan pihak kepolisian untuk menanyakan apa alasan dari suaminya ini ditangkap oleh kepolisian? Baik Nila, terakhir pihak istri dari saudara berinisial R itu yang terduga jaringan anggota terlarang, alasan dari pihak kepolisian pelaku itu menjadi terduga anggota terorisme. Namun alasan pastinya mereka tidak bisa menjelaskan ya. Dari hasil penggeledahan yang dilakukan kemarin sore tanggal 16 itu dari pihak kepolisian, menurut informasi dari istri dan pihak RT di tempat, mereka membawa sejenis buku sebesar dan sejenis yang kecil itu seperti kitab, tidak? Artinya sejumlah barang bukti memang telah diamankan oleh pihak kepolisian dari kediaman dua terduga teroris ini? Menurut informasi yang didapat sudah diamankan. Itu, tidak? Baik, terima kasih banyak Patna, wartawan Tribun Jabar atas laporan Anda terkait penangkapan dua orang terduga teroris. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Kejaksaan Tinggi atau Kejati Sulawesi Tenggara menetapkan 4 tersangka dugaan korupsi izin pertambangan di Sulawesi Tenggara.
2 diantaranya merupakan pejabat pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara. 2 pejabat Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditetapkan sebagai tersangka ini diduga telah melakukan penyalahgunaan wewenang. Keduanya juga diduga merupakan aktor yang menerbitkan rencana kerja dan anggaran belanja atau RKAB dari salah satu PT, yakni PT Tosida Indonesia. Kejati Sultra mengatakan ada dugaan penyalahgunaan wewenang oleh keduanya yang mengeluarkan RKAB PT Toshiba Indonesia tersebut. Pasalnya dengan RKBP PT Toshiba Indonesia kemudian bebas menambang dan menjual hasil produksi meski tidak usah membayar. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Sultra, ada Risno di sana. Halo Risno, selamat siang. Ya, halo. Selamat siang. Risno, bisa dijelaskan terlebih dahulu untuk penetapan tersangka ini, siapa saja identitas keempatnya yang telah ditetapkan menjadi tersangka? Ya, penetapan tersangka itu sebenarnya ada 4 orang. 2 orang dari PT Toshiba Indonesia, kemudian 2 orang dari pejabat ex dinas ESDM Sultra. Mereka dulunya tahun 2020 ada yang nama Bu Hartiman itu menjabat sebagai kepala dinas, PLT kepala dinas, dan satunya lagi nama Yusmin itu menjabat sebagai kepala bidang mineral dan batubara di dinas SDM. Itu. Setelah keempatnya saat ini telah ditetapkan menjadi tersangka, apa tindakan dari Kejati Sultra terhadap para tersangka ini, Risno? Para tersangka keempatnya sudah dipanggil, tetapi yang menghadap itu yang memenuhi panggilan Kejati baru 2 orang, yakni PLT yakni Burhanuddin dan seorang general manager dari PT Toshiba Indonesia berinisial UMR. Yang UMR dan Burhanuddin itu sudah ditahan setelah diperiksa kemarin di rutan kelas 2A Kendari. Sementara untuk yang 2 lainnya, Yusmin dan Direktur Utama PT Toshiba Indonesia inisial LSO, itu mereka mangkir dari panggilan Kejaksaan Tinggi. Rencananya mereka akan dipanggil kembali. Risno, kemudian untuk jeratan hukum yang diberikan pada para tersangka ini seperti apa informasinya? Sementara waktu untuk jeratan hukum mereka dikenakan pasal 2 dan 3 Junto 55 Undang-Undang Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, seperti itu. Itu ancaman hukumannya minimal 4 tahun dan paling lama 11 tahun. Minimal 4 tahun dan paling lama 11 tahun penjara. Selanjutnya untuk tindakan dari Kejati Sultra sendiri seperti apa, Risno? Saat ini Kejati Sultra masih melakukan penyidikan dan juga melakukan pengembangan kasus untuk melihat dugaan suap dan pencucian uang di sana. Seperti itu. Baik, Risno dan juga saudara, tadi Risno juga telah melakukan wawancara dengan asisten intelijen Kejati Sultra. Berikut liputannya untuk Anda. Indikasinya sampai SDM terlibat itu seperti apa? Ya, karena mengeluarkan secara dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses penerbitan IUP-nya sendiri, kemudian proses pengurusan RKAB yang seharusnya mungkin untuk perusahaan ini sebenarnya tidak bisa dikeluarkan atau diterbitkan, tetapi oleh SDM tetap diterbitkan. Berarti ada indikasi suap di situ atau bagaimana? Baru kita telusuri ya. Ditelusuri dalam tadi. Kita telusuri dengan dari perkembangan penyidikan yang lain, dari transaksi yang lain. Kalau di pemeriksaan tadi fokusnya itu apa Pak materinya? Fokusnya terkait apa? Kewenangan dari PSDM yang melampaui batas kewenangannya, jadi menerbitkan dokumen yang seharusnya tidak bisa diterbitkan. Alasan si tersangka melakukan itu apa Pak? Ada apa bocoran? Ya, alasannya dia mengatakan bahwa memang dia mengakui kesalahannya karena memang secara hitung mal administrasi dan sekaligus berdampak pada dari kerugian. Terakhir Pak, RKAB-nya itu sejak. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebuah video yang menunjukkan sejumlah anggota polisi mengendarai sepeda motor sport berkenal pot brong viral di media sosial.
Yang juga menjadi sorotan, anggota polisi tersebut tidak mengenakan helm saat berkendara. Kejadian itu beredar di media sosial, satu diantaranya dibagikan oleh akun Facebook Bekakas pada Senin 14 Juni 2021 lalu. Terkait viralnya video tersebut, Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Gatot Repli Handoko mengungkapkan fakta sebenarnya. Ia mengatakan bahwa sejumlah sepeda motor berkenal potbrong yang dikendarai oleh sejumlah anggota polisi merupakan kendaraan hasil razia. Razia tersebut diketahui dilaksanakan oleh Satsamapta Polrestabes Surabaya di 3 titik kota Surabaya, yakni Jalan Tunjungan, Jalan Genteng Besar, dan Jalan Simpang Dukuh pada Jumat kemarin. Dalam razia ini setidaknya ada 32 kendaraan roda 2 yang berhasil diamankan untuk selanjutnya dibawa ke Mapolrestabes Surabaya. Bukan hanya sepeda motornya yang tidak sesuai, pemilik kendaraan yang ternyata juga tidak melengkapi diri mereka dengan helm. Sehingga sejumlah anggota polisi yang ditugaskan untuk mengamankan sepeda motor tersebut secara otomatis mengendarai tanpa menggunakan helm. Gatot juga membantah narasi bahwa anggotanya dengan sengaja mengendarai motor tersebut tidak mengenakan helm. Meski begitu, Gatot berjanji akan membenahi sistem mekanisme saat melakukan operasi razia. Kita ke informasi selanjutnya, media tribunpapua.com, saudara, kini telah hadir di ujung timur Indonesia, Papua. Peluncuran jaringan Tribun Network ini akan digelar secara daring dari Jayapura Mall Kota Jayapura pada Jumat 18 Juni 2021 sore. Sebelum launching, tim secara langsung turun ke sejumlah titik seperti kawasan lampu merah untuk secara langsung menyapa masyarakat. Menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19, tim media ini membentangkan spanduk bertuliskan tribunpapua.com berita terkini Papua. Mereka juga menyapa pengendara yang sedang melintas di lokasi. Kegiatan ini berlangsung selama 2 jam, sejak pukul 7.30 waktu setempat hingga pukul 9.30 waktu setempat. Selanjutnya, tim langsung menuju ke pusat perbelanjaan Mall Jayapura. Selain lampu merah, Duk 2 tribunpapua.com juga menyapa masyarakat di sejumlah lampu merah kawasan Kota Jayapura, termasuk lampu merah menuju Bandara Teis Eluis Sentani, Kabupaten Jayapura. Nantinya, tribunpapua.com akan berkantor di Jalan Dr. Sutomo nomor 8A Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Sejumlah masyarakat juga menyambut baik rencana peluncuran Tribun Papua ini. Mereka berharap Tribun Papua bisa meliput kekayaan alam Papua hingga menghadirkan berita terkait destinasi wisata di Kota Jayapura agar lebih dikenal luas. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Masih di tengah pandemi, saudara, saya juga terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada, terus memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta membatasi mobilitas dan juga interaksi. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!